kita juga akan mendengar dari Bapak Ketua Media Center Gereja Protestan Indonesia di Papua, Bapak Sakarias Saureka. Kepada Bapak Cak, silakan. Oke, shalom, selamat malam Bapak, Ibu-Ibu Pendeta, teman-teman lain. Waktu dihubungi untuk membicarakan ibadah online dan teologi virtual, lalu saya berpikir bahwa ya memang hal ini menjadi pertanyaan besar bagi jemaat GPI Papua dan gereja-gereja yang lainnya membutuhkan jawaban yang memang betul-betul memberi sedikit kelegaan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu dia sah dan dalam tanda petik tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kerohanian, kaidah Alkitab, dan oleh karena itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Caklatul dan Ibu Iin sedikitnya mempertegas apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang bergerak di gereja daring atau gereja di dalam jaringan ini. Di dalam gereja ini kita tidak hanya berhadapan dengan native atau orang-orang asli di era digital, gitu. Tetapi juga kita berhadapan dengan transmigran, kita berhadapan dengan orang-orang urban di era ini, dan oleh karena itu GPI Papua juga sebagai gereja akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pro dan kontra tetap ada, dan kalau kita menjawab hanya karena pandemi COVID-19, maka mungkin jemaat tidak akan puas terhadap pertanyaan itu. Nah, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar dan gamblang. Saya cuma taruh dia punya satu key, gereja dalam hal ini GPI Papua berjumpa dengan umat melalui media sosial itu karena perkembangan teknologi dan informasi. Itu tidak bisa kita menghindar dari hal itu. Saya ingat pertama kali saya masuk di gereja, waktu itu saya dari Papua, saya ke Jawa, dan saya pertama kali mengikuti ibadah, lalu mereka pakai slide in focus. Saya menjadi orang, mungkin di antara 2 atau 3 orang yang masih menggunakan Alkitab yang buku, dan juga nyanyian rohani yang saya bawa buku, begitu. Saya merasa risih, saya merasa ini barang baru apa begitu ya. Tapi perlahan-lahan saya lalu beradaptasi. Nah, oleh karena itu bagi saya pribadi dan bagi GPI Papua, tapi juga lembaga-lembaga gereja yang lain, yang saya lihat bahwa proses adaptasi itu harus dilakukan dan terlewati. Nah, proses adaptasi yang harus dilakukan dan terlewati ini itu tidak bisa kita samakan. Bagi native atau orang asli di era digital, kita tidak bisa memaksakan kepada orang-orang yang sudah melewati masa ini, gitu ya. Orang yang mungkin sudah umur-umuran 50, yang masih pikirannya konvensional, ibadahnya mesti di ruangan-ruangan atau di gereja secara gedung, kita tidak bisa memaksakan. Nah, kalau di GPM sudah melakukan terobosan yang baik, demikian juga dengan di Gemim, GPI Papua juga melakukannya dengan sebelum COVID-19 melanda, kita sudah melakukan siaran-siaran atau berita-berita, membuat semacam informasi, berita dan sebagainya, itu kita muat di website Sinode GPI Papua. Nah, setelah COVID-19 yang tadi dibahasakan memaksa kita untuk beradaptasi dalam tanda petik, lalu membuat gereja, tetapi juga media center GPI Papua harus adaptasi, tetapi juga mesti inovatif. Kita lalu membuat ibadah-ibadah dalam bentuk rekaman, baik diposting baru disaksikan ataupun yang live streaming. Nah, acuannya apa? Di sini saya bilang acuannya apa? Acuannya itu ada kelompok
keagamaan yang menggunakan internet sebagai sarana untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan. Jauh sebelum pandemi COVID-19, kita sudah bisa melakukannya dengan misalnya yang tadi dibilang oleh Ibu Iin, kita bisa melihat khotbah-khotbah dari tempat yang lain. Tapi juga pengalaman saya ketika tidak berjumpa wajah dengan wajah, muka dengan muka, saya melakukan konseling pastoral, saya lewat media telepon, lewat telepon video, dan itu saya bisa lakukan. Saya masih ingat apa yang ditulis oleh Bapak Pendeta Mario Manjaruni waktu tesisnya, kalau tidak salah, pastoral berbasis IT. Nah, hal-hal ini bikin kita dalam tanda petik tidak harus alergi dengan keadaan-keadaan seperti ini. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai gereja, tetapi juga sebagai native, juga sebagai orang-orang yang harusnya memberi pemahaman yang baik kepada jemaat-jemaat yang lain yang ya entah mengikuti perlahan-lahan ataupun yang secara cepat bisa mengikutinya. Nah, di sini saya memberikan sebuah survei dari Barna Group tahun 2018, dikatakan ada di Amerika itu 59% dari kaum muda 18 sampai 29, kalau dari sudut pandang kejiwaan ini orang-orang masih ada di dewasa awal yang memilih untuk tidak mengikuti ibadah yang rutin, tapi mereka suka atau malah memilih ibadah yang online. Nah, ini kita bisa memasuki jiwa atau merasuki jiwa-jiwa muda ini untuk menjadi bagian dari pemberitaan yang sudah dilakukan. Nah, GPI Papua juga bergerak di hal itu. Bapak Ibu, untuk ketahuan, setelah pandemi COVID ini, baik jemaat-jemaat, klasis-klasis maupun kita di sinode, ketika kita memberi stimulus video-video yang telah kita lakukan, akhirnya di klasis-klasis mulai membuat video khotbah, membuat rekaman hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, dan sebagainya. Saya lalu memberi hal ini, saya memberi satu clue bahwa ini yang mesti dijawab dari gereja sebagai institusi. Oke lah, COVID-19 itu alasan yang sementara kita lewati, tetapi jawaban yang pasti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Cak maupun Ibu In, itu bagi saya itu PR yang harus kita sampaikan kepada jemaat kita yang belum sempat mengikuti webinar di saat ini. Karena bagi saya ini hal yang baru, yang tidak semua orang ada di dalam dunianya seperti ini. Bapak Ibu, untuk GPI Papua yang harus dilakukan dan gereja-gereja yang lain, pikiran saya, apa yang harus kita dudukan? Kita mesti mendudukan mindset atau cara berpikir ibadah virtual dengan benar. Ada banyak orang masih terkontaminasi dengan ibadah-ibadah yang konvensional, ibadah-ibadah yang sering terlakukan, dan oleh karena itu adaptasi yang dilakukan pun butuh waktu. Nah, kalau kita melihat perbedaan antara ibadah virtual maupun ibadah konvensional, ada satu titik temu yang mesti kita hapus sama-sama bagi saya pribadi. Kalau kita lihat ibadah konvensional sebelum COVID-19, saya menyikapi masih banyak orang yang menggunakan ibadah juga dalam tanda petik masih belum baik. Ada yang masih sibuk dengan aktivitas yang lain, misalnya ada ibadah sibuk foto-foto pemimpin ibadahnya, masih sibuk untuk ketika doa syafaat beribadah di luar, mengisap rokok di luar dan sebagainya. Hal ini mesti kita dudukan dia yang baik, supaya baik ibadah virtual maupun ibadah konvensional yang berlaku di GPI Papua maupun di gereja-gereja yang lain itu bisa terlakukan dengan baik. Nah, tantangan yang berikut yang saya lihat juga di GPI Papua, ibadah konvensional yang masih terkondisi. Dalam artian begini, mereka masih berpikir bahwa ibadah-ibadah yang sakral itu hanya bisa dilakukan di dalam gedung gereja. Sementara kalau ibadah yang kita lihat di
saksikan di media, baik lewat YouTube ataupun tayangan-tayangan yang lainnya, bagi mereka itu mengurangi atau belum full dia punya nilai sakralitasnya. Saya ingat waktu saya masih kuliah S1, ada lingkaran hermeneutik yang kita sama-sama pelajari, Bapak Ibu, bahwa pemahaman kita terhadap segala sesuatu itu tidak boleh dimulai dengan praduga. Kalau kita memulai dengan praduga, itu berarti kita sudah menutup segala sesuatu bahwa itu adalah kebenaran mutlak. Dan oleh karena itu kita mesti memulai dengan prapaham, praduga. Lingkaran itu sepertinya mesti kita taruh baik ibadah konvensional dan kita memasukkannya di dalam ibadah virtual yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, ini juga menjadi sebenarnya kendala-kendala real yang dialami di GPI Papua. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja GPI Papua dan juga gereja-gereja yang lain? Bagi saya, kita memerlukan stimulus atau pengkondisian supaya adanya penerimaan. Yang bagi saya, kalau misalnya cuma pengkondisian gereja menyiapkan media dan sebagainya, tapi kalau diri tidak menerima dengan baik, bagi saya itu ibadah juga tidak bisa didudukan dengan baik. Karena itu tugas dan tanggung jawab dari gereja maupun warga jemaat mesti mendudukan atau mendapatkan stimulus itu yang baik. Yang pertama bagi saya, menyiapkan hati, bukan cuma ruang ibadah. Yang kedua bagi saya, mesti menyiapkan pakaian yang baik, selayaknya kita beribadah di tempat ibadah. Lalu kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, kita selesaikan sebelum waktu ibadah. Karena pengalaman saya lihat ada orang ibadah, belum selesai ibadah, dong foto-foto, dong sudah menunjukkan bahwa dong ada ibadah virtual. Ya, bagi saya itu tidak salah, tapi pertanyaannya, motivasi yang kita lakukan ini baik atau tidak? Apakah kita mengajak jemaat kita ataukah kita mempertontonkan kita sementara beribadah? Nah, penerimaan ibadah virtual yang harus kita lalui di GPI Papua di dalam kondisi pandemi COVID-19, karena yang tadi saya bilang di GPI Papua maupun di gereja tulisan, baik dalam bentuk liturgi maupun dalam bentuk khotbah tertulis, supaya orang-orang yang perlahan-lahan harus menerima ini, dia bisa mengikuti ibadah yang harus diikuti. Nah, berikutnya adalah pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk kita tidak alergi. Ya, walaupun kita tidak alergi, bagi saya pribadi mengajarkan, saya beberapa kali bicara dengan teman-teman di lapangan bahwa jangan kita juga mentuhankan teknologi. Karena kalau kita tidak alergi, tapi kita mentuhankan teknologi, berarti bagaimana? Kayak dua hal yang dia terpisah sampai tidak bisa menemukan satu titik temu. Nah, pertanyaan yang sederhana bagi kita, siapakah yang diuntungkan dari ibadah ini? Gitu ya. Yang pertama, gereja kah, pemilik akun kah, pemilik konten kah, pemilik channel kah? Nah, pertanyaan ini bagi saya pribadi dan juga lembaga GPI Papua, yang diuntungkan dengan keadaan seperti ini sebenarnya semua orang, termasuk warga jemaat yang menikmati fasilitas peribadatan seperti ini. Nah, tantangan kita yang lebih lanjut adalah setelah pandemi COVID-19 ini dilewati, apakah ibadah-ibadah di ruang-ruang ibadah masih laku? Itu sebenarnya tantangan kita. Nah, oleh karena itu, gereja mesti memikirkan formula-formula yang baik, yang tadi seperti dibilang oleh Bapak Pendeta Caklatul, bahwa ketika orang sudah merasa termudahkan dengan ibadah-ibadah virtual, maka gereja juga mesti menyediakan dua tempat untuk menyediakan ibadah baik konvensional maupun ibadah virtual.
dalam kondisi pandemi COVID-19 ini menuntut kita untuk produktif di jemaat-jemaat, di klasis-klasis, di tempat-tempat peribadatan di GPI Papua sudah mulai produktif dengan stimulus yang diberikan oleh kita dari Sinode. Nah, ini beberapa fanpage yang kita punya YouTube Sinode GPI Papua itu Media Center GPI Papua. Lalu yang berikut kita punya web GPI Papua, websitenya Sinode GPI Papua juga. Kemudian Facebooknya Facebook Sinode GPI Papua, Instagram, dan kemarin waktu COVID-19 kita bikin khusus untuk memberitakan tentang persebaran COVID-19 dari global maupun secara ber-Indonesia. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih.